Dari formasi awalnya ungu itu sampai ke formasi terakhirnya hari ini perubahannya banyak sekali sebenarnya. Cukup banyak lah. Cuman semuanya itu terjadi sebelum tahun 2000 ya Mas. Dari tahun 96 ke 98 yang signifikan tuh adalah masuknya Pasha dan mungkin waktu itu keluarnya Roman. Formasi awal sekalinya ungu tuh adalah Eki pada gitar, Pasha, bukan Pasha ini ya, Pasha juga namanya main drum, terus Doa di bass, dan itu Michael di vokal, dan gak lama Gatot masuk juga main keyboard. Setelah itu berjalannya waktu, Pasha drummer keluar, Roman masuk. Roman waktu itu setengah masuk setengah enggak sih, jadi kayak hitungannya additional serius lah gitu, karena dia sendiri waktu itu masih punya band juga. Terus 98 waktu kita mulai bikin demo, Michael keluar diganti sama Pasha aka Sigit Samsudin. Nggak lama Pasha masuk. Waktu itu Enda udah sama kita sih sebenarnya. Cuman Enda waktu itu statusnya bukan gitaris. Dia merangkap semuanya lah. Enda udah kayak road manager juga, head crew juga, semua lah. Menanggung jawab logistik lah kalau istilah gitu. Suatu hari gitaris kita Eki berhalangan karena dia lagi tour sama band lain. Enda main gitar. Terus gue bilang, kenapa gak terus aja Enda main gitar gitu kan. Jadi second gitaris gitu. Ya lumayan lah, ilmunya main gitarnya oke lah. Berjalan kita dua gitaris. Akhirnya rekaman di 2002 ya. Itu udah formasi. Waktu itu formasinya masih Eki, drummernya Icat, tapi Icat akhirnya diganti lagi sama Roman, vokalisnya Pasha, terus gue bass, Gatot masih main keyboard. Tapi setelah selesai album itu justru Gatot Eki keluar. Iya, jadi di akhir proses rekaman album pertama itu efektif kita cuma berempat, gua, Pasha, Roman, dan Enda. Ya kalau mau nge-recap lagi sebenarnya kita udah 2 kali ganti vokalis. Yang real gitaris sebenarnya cuma sampai album pertama itu cuma nambah Enda lah misalnya. Drummer yang agak banyak gantian, Pasha ke Roman, Roman ke Icat, Icat ke Roman lagi. Akhirnya Roman sampai sekarang. Waktu itu Pasha masuk di 98 ya. Eki yang bawa, Eki yang kenalin kita. Terus Pasha yang bawa Enda, kita kenalin ke band gitu. Cuma karena waktu itu Eki masih gitaris utamanya, Enda lebih banyak ke kerjaan-kerjaan non bandnya lah waktu itu. Terus ya udah akhirnya tahun 2002 itu si Ungu ini kita berempat. Dan yang namanya juga album baru, ada kewajiban mesti promo, ada kewajiban mesti touring dan segala macem. Kan waktu rekamannya ini kan konsepnya 2 gitar. Nah ini mesti diterjemahin di panggung. Enda agak kerepotan waktu itu. Makanya kita pikir kita perlu additional gitaris lah, minimal untuk di panggung gitu kan. Terus salah satu teman dekat kita si Umar ya waktu itu ngusulin Onci. Nah, kita kan taunya Onci kan waktu itu gitaris Funky Kopral dan sedang jaya lah kasarnya. Pertanyaan, ya emang kita dengar sih dia udah agak fade out sama Funky Kopralnya. Pertanyaan di kita waktu itu, mau nggak nih anak itu? Awalnya dia mau sebagai additional gitaris saja untuk ikut tour ya. Tour panjang kita sempat waktu itu ke Sulawesi kemana-mana. Onci ikut. Ya namanya juga orang tour kan tiap hari ketemu, interaksinya intens gitu. Kita lama-lama nih anak asik juga kalau misalnya dijadiin full member aja gitu, karena toh kita butuh another gitaris gitu kan, dan kita nyambung sama Onci. Cuma ya itu
dari pertama kali kita nawarin Onci untuk jadi member, dia masih mikirnya lumayan sih, setengah tahun dia mikir. Betul, waktu itu kita masih masuk ke album kedua ya. Kita akhirnya nanya sama Onci, gimana lu mau nggak full member di sini? Ya alhamdulillah dia mau. Nah itu jadi official Onci masuk di kita tuh sebenarnya di penghujung awal pembuatan album kedua ya. Ya itu udah berlima lagi kita. Kurang lebihnya gitu sih ya. Itu formasi 5 itu yang sampai sekarang kita pertahankan. Memang kalau dilihat dari kebutuhan kita perlu main keyboard, kita perlu main apalah macam-macam. Cuman kita sepakat untuk siapapun di luar kita itu fungsinya hanya additional aja gitu. Sampai sekarang. Kesimpulannya sebenarnya sederhana. Formasi sekarang ini udah formasi yang paling tahan banting kalau istilah gua, karena dari sisi apa namanya, cobaannya atau sisi tesnya kita berlima sebagai orang yang bisa bekerja sama untuk waktu yang cukup lama, banyak sih hal-hal yang mestinya bisa ngerusak nih band gitu. Banyak hal-hal yang bisa bikin band ini bubar gitu, banyak banget. Dan hal-hal yang mungkin kurang lebih sama dialami sama formasi-formasi sebelumnya Ungu, dan ternyata memang formasi itu nggak bertahan gitu. Nah kenapa formasi ini bertahan? Ya banyak hal, tapi yang gue rasa yang paling utama karena komitmen kita berlima kurang lebih sama, visi kita untuk ngeband ini kurang lebih sama, dan alhamdulillah mungkin mental kita berlima kurang lebih sama lah dalam ngadepin semua apa yang mesti dihadapin kita dulu. Karena kalau ngeliat realitanya banyak sekali hal yang bisa bikin band ini bubar gitu. Tapi kita sama-sama ngadepinnya, kita sama-sama cari masalah, solusinya, dan sama-sama komit lah kalau memang ini sesuatu yang kita mau kerjakan untuk waktu yang lama gitu, bukan sekedar hobi, bukan sekedar coba yuk 2-3 album apa segala macam. Ada pemikiran kita berlima kalau bisa ini jadi sesuatu yang jadi ya 15-20 tahun, atau dari segi waktu atau dari segi karya juga yang berkembang terus, dari segi pengalaman juga ada yang baru terus gitu kan. Dan gak tahu kenapa kita berlima pengen ngalaminnya sama-sama gitu. Ya kalau istilah gue ini formasi tahan banting lah. Alhamdulillah juga dibantu sama tim manajemen, sama kru juga yang kurang lebih mikirnya sama. Mestinya sih dari segi bandnya, insya Allah juga dari segi karyanya, kalau memang berkesinambungan terus, insya Allah nih band bisa lama.